Bojong, Desa Banyumas dan Mekarsari. Kemudian dilanjutkan hari ini di Desa Desa Cibodas dan Desa Banjar. Adapun dasar dari kegiatan ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 susunan organisasi dan rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah. Yang keempat yaitu surat keputusan penggunaan penyuluhan hukum di desa. Kemudian adapun maksud dari Maksud dan tujuan penyuluhan hukum yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik, sehingga anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya. Dari pengadilan, dari agama ya, agama, hingga jurusus korban, tuan rumah, dan dari rekan, muspika, atau polsek, dan pegawai Pakanit. Ini juga ada kapolseknya desa, Pak. Ini kapolsek kami di sini ada kapolsek desa, Pak. Jadi babi kaptif, Mas. Ini mitra taluran. Jadi babi besar. Dari pengadilan, dari agama ya, agama, hingga jurusus korban, tuan rumah, dan dari rekan, muspika, atau polsek, dan pegawai Pakanit. Ini juga ada kapolseknya desa, Pak. Ini kapolsek kami di sini ada kapolsek desa, Pak. Jadi babi kaptif, Mas. Ini mitra taluran. Jadi babi besar. Ada para desa dan para peserta penyuluhan. Sebenarnya di dasar juga ada program penyuluhan hukum di bagian intelijen, tapi terbatas hanya 4 kegiatan per tahun. Dan sangat terima kasih untuk memanfaatkan program dari desa untuk mungkin kami akan memberi materi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. ABH itu anak yang berhadapan dengan hukum ini terbagi menjadi 3. Ada anak sebagai korban, anak sebagai saksi, dan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dan makanya saya mengajukan kalau seandainya melihat ada pelaku tindak pidana anak, laporkan saja. Karena anak itu sensitif, Pak. Kita misalnya ngebantuin anak tetangga kencing, kita nggak sengaja main-main ini bagian kencingnya, terjadilah jejas. Jejas itu kayak memar, lecet. Kenapa? Gimana nggak tahu, Pak. Jadi agak sensitif ya. Mungkin dari Linmas juga bisa nyampaikan nanti, Pak. Jadi itu berbeda, Pak. Kemudian terkait anak korban juga itu terkadang ada dari pihak Peksos. Peksos itu kerja sosial dari Kementerian. itu untuk pengadilan negeri singkatnya. Nanti lebih khusus akan dijelaskan Pak Kus dari Pengadilan Agama. Perdata khusus masalah agama, khususnya kita umat Muslim, ada beberapa aturan yang tunduk tidak ke pengadilan negeri, tapi untuk ke pengadilan agama. Nah, kalau masalah perdata di tingkat pertama atau di pengadilan negeri ini biasanya berawal dari adanya satu sengketa yang biasa disebut dengan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum. Contohnya banyak ya. Sengketa misalnya masalah tanah, kepemilikan, atau terlambatnya memenuhi suatu prestasi atau perjanjian. Contoh misalnya, kalau yang terlambat ini beda-beda tipis antara misalnya pemborong mengadakan suatu tentang tender kegiatan, kan dalam tahun berjalan kan seharusnya harus terlaksana, harus selesai. Tapi dalam waktu yang sudah ditentukan ternyata terlambat pengerjaannya. Nah, bisa jadi secara pidananya mungkin bisa masuk unsur delik korupsinya kalau memang itu ada sesuatu hal yang mengharuskan demikian.
Kalau dari segi perdatanya berarti adanya suatu kesepakatan masih di Mahkamah Agung itu. Serta para bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah di siang hari ini bisa terkumpul silaturahmi antara kami yang depan dengan bapak-bapak ibu semua. Semoga silaturahmi ini selalu terjadi di antara kita. Meskipun nanti bisa kapan-kapan bapak di kantor bapak. Baik, di sini kami dari Pengadilan Agama Pandeglang membawakan materi yang sudah diminta oleh Ibu Nok untuk menjelaskan terkait tugas dan wewenang pengadilan agama secara umum ya, secara umum. Sedikit banyak dari kita ini tahunya PA itu paling hanya ketika tentang masalah cerai. Yang berasal dari Pengadilan Agama Pandeglang dan Kak Arifah kepada Bapak Kepala Desa, khususnya para Babin Kapitmas Desa Banjar, Bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati. Baik, untuk materi yang terakhir ini kami dikasih materi yaitu tentang penyelidikan tindak pidana perdagangan orang. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, supaya diketahui dalam hukum itu ada dua, yaitu leg spesialis atau undang-undang khusus dengan leg generalis yaitu undang-undang umum. Baik, untuk polsek kebanyakan kita menangani hal-hal tindak pidana umum. Sedangkan untuk TPPO itu tindak pidana perdagangan orang ini masuk ranahnya tindak pidana khusus. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin agak asing untuk materi ini, tapi untuk sebagai wawasan maka tersebut tidak izin kepada orang tuanya atau walinya, terus tidak ada kompetensi dalam kegiatan kerjaan. Jadi banyak dalam TPPO tersebut memberi Penyuluhan hari ini dengan membacakan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.